Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktunya, jangan ditinggalkan, jangan bolong-bolong ya. Nah, hari ini kita kembali belajar matematika ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 55 ya. Kita bahas tentang faktorisasi prima ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui arti bilangan prima, siswa dapat menentukan bilangan prima, siswa dapat menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari suatu bilangan ya. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang faktor prima ya. Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima ya. Jadi sebelum kita masuk ke faktor prima, kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih itu bilangan prima. Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi bilangan prima hanya mempunyai dua faktor ya, yaitu satu dan bilangan itu sendiri ya. Contohnya, mari kita coba sama-sama menentukan bilangan prima ya. Contoh 1 merupakan bilangan prima, bukan faktor dari 1 berapa saja? 1 kali 1 ya. Lalu ada lagi tidak perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 1? Tidak ada ya. Berarti faktor dari 1 hanya 1. Nah, karena faktor 1 ini hanya 1, yaitu 1, dan tidak memenuhi syarat bilangan prima, maka 1 bukan bilangan prima ya, bukan bilangan prima. Nah, lalu 2, faktor dari 2 berapa saja? Yaitu 1 kali 2. Lalu ada perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 2? Tidak ada lagi ya. Maka faktor dari 2 adalah 1 dan 2 ya. Nah, karena 2 ini mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2, maka 2 adalah bilangan prima ya. Nah, lalu 3, faktor dari 3 berapa saja? Yaitu 1 kali 3. Lalu ada lagi perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 3? Tidak ada ya. Maka faktor dari 3 yaitu 1 dan 3. Nah, 3 juga memenuhi syarat bilangan prima, yaitu faktornya 1 dan bilangan itu sendiri 3 ya. Maka 3 adalah bilangan prima. Nah, lalu 4. Nah, faktor dari 4 berapa saja? Yaitu 1 kali 4. Lalu ada lagi dua buah perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 4? Ada ya, yaitu 2 kali 2. Maka faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Nah, karena 4 tidak memenuhi syarat dan faktor dari 4 ada 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4, maka 4 bukan bilangan prima ya, bukan bilangan prima. Nah, lalu 5, faktor dari 5 berapa saja? 1 kali 5 ya. Lalu ada lagi perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 5? Tidak ada ya. Berarti faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Nah, 5 memenuhi syarat bilangan prima ya, yaitu faktornya 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 5. Maka 5 adalah bilangan prima ya. Nah, lalu kita coba lagi 6. Faktor dari 6 berapa saja? Yaitu 1 kali 6 ya. Lalu 2 kali 3. Lalu ada lagi perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 6? Tidak ada ya. Berarti faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, faktor dari 6 ini melebihi 2 faktor ya. Nah, berarti 6 bukan bilangan prima ya, bukan bilangan prima.
Nah, lalu kita coba lagi, yaitu 7. Nah, faktor dari 7 berapa saja? Yaitu 1 dikali 7 ya. Lalu ada lagi perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 7? Tidak ada ya. Berarti faktor dari 7 adalah 1 dan 7. Nah, ini 7 juga memenuhi syarat bilangan prima ya, yaitu faktornya 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 7, maka 7 adalah bilangan prima. Nah, dan seterusnya ya, berarti bilangan primanya adalah berapa saja? Yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Nah, di sini kan rata-ratanya paling banyaknya angka ganjil ya. Berarti bilangan prima itu adalah merupakan bilangan ganjil ya, tapi bilangan ganjil belum tentu prima ya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang mempunyai 2 faktor ya, yaitu hanya 1 dan bilangan itu sendiri ya. Kenapa nggak semua bilangan ganjil itu adalah bilangan prima? Nah, contohnya misalkan 9 kan adalah bilangan ganjil ya. Nah, faktor dari 9 berapa saja? 1 kali 9, lalu 3 kali 3. Nah, ini mempunyai 3 faktor ya kan, 1, 3, dan 9. Nah, tidak memenuhi syarat bilangan prima ya, maka 9 bukan bilangan prima ya. Jadi tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima, tapi rata-rata bilangan prima adalah bilangan ganjil ya. Sampai sini paham? Jadi bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, dan seterusnya ya. Jadi kalian bisa lihat kan dari sini bilangan prima itu kebanyakan atau rata-rata adalah bilangan ganjil ya, tetapi tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima ya. Nah, Ibu akan kasih contoh menentukan bilangan prima yang terletak di antara 2 buah bilangan. Contohnya, tentukan bilangan prima yang terletak di antara 6 dan 20 ya. Nah, berarti ini kalian cari bilangan prima yang lebih dari 6 dan kurang dari 20. Nah, bilangan prima berapa saja yang lebih dari 6 dan kurang dari 20? Bilangan prima berapa saja? Ada 7, yaitu 7, 11, 13, dan 13, 17, dan 19 ya. Jadi kalau mencari bilangan prima yang terletak di antara 2 buah bilangan, berarti kalian cari yang lebih dan yang kurang ya. Contohnya seperti ini, misalkan di antara 6 dan 20, berarti kalian cari bilangan prima yang lebih dari 6 dan kurang dari 20 ya. Sampai sini paham? Sekarang kita masuk ke faktor prima ya. Masih ingat kan tadi faktor prima apa? Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima ya. Contohnya, tentukan faktor prima dari 32 ya. Berarti kalian cari dulu faktor dari 32 berapa saja ya. Nah, kita cari sama-sama ya faktor dari 32. Nah, perkalian 2 buah bilangan yang menghasilkan 32 berapa saja? Yaitu 1 kali 32. Nah, lalu 32 dibagi 2 berapa? 32 dibagi 2. Nah, 3 kita ambil satu angka dulu ya. 3 dibagi 2 berapa? 1 ya. 1 kali 2, 2. Taruh di bawah yang tadi kita bagi ya. Nah, setelah itu dikurang 2 nggak ada temannya, turunin 3 dikurang 2, 1. Nah, lalu 12 bagi 2 dikali berapa yang hasilnya 12 adalah
6 ya, berarti 6 kali 2, 12, lalu dikurang habis ya, berarti 32 bagi 2 adalah 16 ya. Jadi kalau kalian nggak tahu nih temennya 2 dikali berapa yang hasil 32, berarti kalian tinggal bagi ya, 32 bagi 2. Nah, lalu 3 ada tidak perkalian 3 yang menghasilkan 32? Tidak ada ya, jadi kita hapus. Nah, lalu 4, ada tidak perkalian 4 yang menghasilkan 32? Ada ya, yaitu 4 kali 8. Nah, lalu 5, ada tidak perkalian 5 yang menghasilkan 32? Tidak ada ya. Nah, berarti kita hapus. Nah, sekarang 6, ada tidak perkalian 6 yang menghasilkan 32? Tidak ada juga ya. Nah, berarti 6 nggak ada, kita hapus. 7, ada tidak perkalian 7 yang menghasilkan 32? Tidak ada juga ya. Nah, berarti stop sampai sini ya, sampai faktornya sampai sini saja ya, karena sudah tidak ada lagi yang perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 32. Berarti faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32 ya. Ini faktor 32. Nah, karena di sini menentukan faktor prima ya, berarti faktor prima dari 32 adalah faktor prima 32. Nah, karena faktor prima berarti kita ambil dari faktor 32 ini yang bilangan prima ya. Nah, dari faktor 32 ini yang bilangan primanya berapa saja? 1 bilangan prima bukan? Bukan ya. 2 bilangan prima? Ya, berarti 2. Nah, tulis di sini 2 ya. Faktor prima dari 32, 2. Lalu 4 bilangan prima bukan? Bukan ya. 8 juga bukan bilangan prima, 16 juga bukan bilangan prima, 32 juga bukan bilangan prima. Jadi faktor prima dari 32 adalah 2 ya. Sampai sini paham? Nah, coba satu lagi ya, contoh satu lagi, yaitu tentukan faktor prima dari 27 ya. Berarti kita cari faktor 27 ya. Nah, berarti perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 27 berapa saja? Yaitu 1 dikali 27. Lalu 2 ada tidak yang menghasilkan 27? Tidak ada ya. Nah, lalu 3 ada tidak yang menghasilkan 3 dikali berapa yang menghasilkan 27? Ada ya, yaitu 3 kali 9. Nah, lalu ada lagi tidak? Tidak ada ya. Jadi faktor dari 27 adalah faktor dari 27 adalah 1, 3, 9, dan 27. Nah, karena di sini soalnya menentukan faktor prima, berarti kita cari faktor primanya. Nah, bilangan prima yang ada di faktor 27 nih, berapa saja bilangan primanya? Yaitu hanya 3 ya. Jadi faktor prima dari 27 adalah 3 ya. Sampai sini paham? Ya, sekarang kita lanjut, yaitu faktorisasi atau faktorisasi prima ya. Buka halaman 58 ya. Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima ya. Jadi kita menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Kalau kemarin kan menyatakan faktornya dengan bilangan yang bebas ya kan. Kalau sekarang kita menyatakannya dengan bilangan prima ya. Caranya dengan menggunakan pohon faktor ya. Bisa dilihat contoh 2.4 halaman 59 ya. Carilah bentuk faktorisasi bilangan-bilangan berikut ini menggunakan pohon faktor ya. Yang pertama yaitu faktorisasi dari 24. Nah, kita bisa mencari menggunakan pohon faktor ya.
Nah, ini kan menyerupai pohon ya, menyerupai pohon cemara. Nah, berarti kita bisa mencarinya menggunakan pohon faktor. Kita ganti namanya menjadi pohon faktor karena kita mau mencari faktor dari 24. Nah, mencari faktornya kita menggunakan bilangan prima ya. Masih ingat kan bilangan primanya berapa saja? Bilangan prima itu berapa saja? Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Nah, cara mencari faktor dari 24 berarti kita bagi dengan bilangan prima ya. Bagi 24 ini dengan bilangan prima ya. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling awal atau bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu ya. Bilangan prima yang paling kecil adalah berapa? 2. Berarti 24 bagi 2. Nah, 24 bagi 2 berapa? Yaitu 12. Nah, kalau misalkan 24 ini nggak bisa dibagi 2, pembagiannya tidak habis atau bersisa, berarti kita kita ambil bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Berarti 24 bagi 3. Nah, kalau misalkan 24 nggak bisa lagi dibagi 3, hasilnya tidak habis, kita ambil bilangan prima selanjutnya ya, seperti itu ya. Nah, lalu 12 ini kan belum bentuk bilangan prima ya, masih bisa dibagi. Berarti kita bagi lagi ya dengan bilangan prima. Dengan bilangan prima berapa? Bagi 2 bisa tidak? Bisa ya. Berarti kita bagi 2 lagi, yaitu bagi 2 adalah 6. Nah, 6 ini juga belum bentuk bilangan prima ya. Berarti kita bagi lagi dengan menggunakan bilangan prima, yaitu bilangan prima berapa? Kita ambil lagi dari awal ya. Bilangan prima 2, 6 bagi 2 bisa tidak? Bisa ya. Berarti kita bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3 ya. Nah, 3 ini kan sudah bentuk bilangan prima, berarti sudah berhenti pembagiannya, mencari faktornya sampai sini. Nah, lalu kita tulis faktorisasinya. Faktorisasi 24 adalah, yaitu kita ambil bilangan primanya ya, yang di sebelah kiri ini nih ya. Nah, jadi faktorisasi 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau 2 nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Sampai sini paham? Contoh satu lagi ya, yaitu faktorisasi dari 60 ya. Caranya kita cari menggunakan pohon faktor ya. Berarti tulis ini 60. Nah, lalu kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang awal dulu ya, yang paling terkecil dulu, yaitu bilangan prima 2 ya. Nah, 60 bisa tidak dibagi 2? Bisa ya. 60 dibagi 2 berapa? Yaitu 30. Nah, 30 ini kan masih bisa dibagi ya, belum bentuk bilangan prima. Berarti kita bagi lagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima berapa? Kita ambil lagi bilangan prima yang awal ya. Bagi 2 bisa? Bisa ya. 30 bagi 2 adalah 15. Nah, 15 masih belum 15 ini bukan bilangan prima, berarti masih bisa dibagi ya. 15 dibagi dengan bilangan prima berapa? Dibagi 2 bisa? Gak bisa ya, karena bersisa. Nah, berarti kita ambil bilangan prima selanjutnya, yaitu bilangan prima 3 ya. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, 5 ini sudah merupakan bilangan prima, berarti sudah selesai ya pembagiannya. Nah, lalu kita tulis faktorisasi 60 adalah kita ambil bilangan primanya ya, yang di sebelah kiri ini sama yang di bawah. Nah, berarti faktorisasi 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau 2 nya ada berapa? 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan latihan
Ayo mencoba halaman 60 di buku tulis pakai cara ya. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.